Bro and sis, nama gue Danet Gustama. Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadi tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh tepuk tangan lo dong. Dan kali ini acara episode ini berhadiah 5 juta suara daerah Jakarta Timur. PP 2,3 Pak. Sorry ya, nggak apa deh, banyak lebih-lebihin buat lo. Karena kita kedatangan Valdo Maldini dari PSI. Thank you, makasih. Oke. Dan Valdo Maldini akan berhadapan dengan Profesor Hukum Megani Wardana. Belajar setahun kan di dalam ya? Ya lumayan, saya sebelumnya kan saya tahu kalau misalnya semua sama di mata hukum. Betul. Setelah saya pelajari di dalam, Ternyata enggak. Ternyata tidak. Nanti kalau sudah mulai berani nih. Dan gosip pertama kali ini ya, kita langsung ya. Jadi baru-baru ini Bu Mega mengatakan sesuatu. Ini katanya. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Begitu. Dan ada, kalau tidak salah, ada bahasa praktek kekuasaan. Praktek kekuasaan. Oke. Untuk statement Ibu Megawati, silakan. Megani duluan. Jangan dong. Kenapa? Valdo duluan. Jangan Kok saya ada dong. dua? Karena Profesor hukum duluan. Kenapa kasih dia duluan? Enggak, saya pengen nunggu blundernya aja. Benar. Iya. Mari kita mulai debat ini. Siapa yang mau duluan? Silakan, Bung. Ya, menurut gue sih Bu Mega mencoba ngomong dengan hati nuraninya, terus juga Ada jadwal match pertama dong. Boleh lempar. Iya. ya, maksud gue dia kan udah lama nih nggak ngomong. Bener, Dia diam aja. betul. Terus dia kayak ditanya-tanya orang, dia nggak pernah nongol kan. Tapi ya menurut gue sih ya Bu Mega juga ya wajar lah, ketua partai pemenang pemilu ngomong begitu. Tapi kan dia juga menurut gue nggak bisa mengabaikan proses yang di MK, kan ada Mahkamah Kehormatan MK dan sebagainya gitu. Jadi ya sebagai sarana curhat dan aspirasi sih gue kira oke ya Bu Mega ngomong begitu. Lempar dong. Jangan budaya politisi. Anda kan membela Prabowo dan Gibran. Iya. Itu kan masuknya ke Gibran dan Prabowo. Anda harusnya lebih bersuara dong. Karena kan udah ditetapkan. Iya. KPU sah. Iya. Move on dong. Kenapa mesti masih? Ya kalau saya mau nganggap masa lalu ya silahkan. Iya. Tapi kan orang butuh program. Iya. Tapi mungkin dia merasa bahwa apa yang dilakukan MK merupakan pertama kali pelanggaran konstitusi pertama di Indonesia mungkin. Ya kalau Jadi dia pelanggaran sesedih emang itu. ada kan, Ada etik ya? kan, Etik, betul. gitu. Tapi kan yang jadi problem kalau ada konflik of interest, Bang. Betul. Emang ada? Ya kan nggak ada buktinya. Selamat. Bagus ya. Bukti empiris nggak ada ya? Selamat, Iya, Pak. iya, iya. Tapi bukti di WhatsApp group kayaknya ada deh. WhatsApp group keluarga sana. Mana? Ngaco. Saya support. Satu Bang, yang kedua nih Bang ya, kalau seandainya dia bicara MK intervensi misalnya, kan Saldi Isra ngoceh-ngoceh juga. Nih kan, maksud gue emang Saldi Isra nggak diintervensi? Bener ya kan? Iya, makanya Kan kita nggak tahu Pak. Iya, Kalau saya Saldi Isra diintervensi Pak, ya. Saldi Isra diintervensi Pak, dia nggak akan bisa ngomong. Ditahan sama Pak Anwar Usman, lu kan anggota gue ketua MK, lu diem. Tapi kan Pak Saldi bisa ngomong Pak. Iya. Betul. Intervensi di mana dong? Oke gitu. Iya. Kalau masalah intervensi resepsi. di resepsinya sebenarnya. Jodoh ditangguhan Pak. Oke, kalau menurut gua ya, sebenarnya ada kesalahan kata aja dari Bu Mega. Gue udah penuh nih. Kesalahan kata kalau kita disadarkan oleh MK. Bu Mega itu terlalu percaya MK, harusnya Bu Mega itu disadarkannya sama Allah. Waduh. Gak bisa dilawan. Ya, sama Allah. Saya tidak akan membahas itunya. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega, menurut saya Bu Mega ini kata-katanya itu berasal dari seorang yang memang nasionalis.
Betul. Seorang yang memang peduli dengan bangsanya. Jadi ketika ada kesalahan atau ada kecurangan, dia melihat itu ya, dia sampaikan kepada masyarakat untuk tidak terjadi lagi. Ya. Bahkan Ibu Megawati itu perlu kita ketahui, dia bukan hanya seorang nasionalis, Tapi dia seorang solusisis. apa solusisis? Gua jelasin dulu. Iya. Nasionalis itu orang yang sangat nasional, Betul. peduli dengan bangsanya. Solusisis itu adalah wanita dengan solusinya. Solusisis makanya. Kalau wanita laki-laki kan solusi bro. Benar. Kan? Tapi ada solusinya, Ada. Pernyataan-pernyataan Bu Mega itu tuh selalu mengandung hal-hal positif dan membangun. Nah, solusi. Waktu itu Bu Mega memberikan solusi ketika minyak goreng langka. Oh benar. Apa Tidak ada yang memberikan Tidak ada solusi solusi kecuali Bu Mega. Bakwan itu bisa kok nggak digoreng, direbus. Benar. Tapi ternyata gagal. Gak ada yang ngikutin ya? Gak ada yang ngikutin. Telur direbus oke jadi. Bakwan direbus jadi bakwan. Bakwan jadi nggak kering, Gue tuh berpikir tadinya Bu Mega sedih karena Gue mah peduli. kenapa? Gue nggak peduli. Sampai ngomong gak ada buktinya. Oh iya. Ya pokoknya. Iya hilang. Saya mah tidak peduli. Kita tadi di BPJS gagal. Ya. Karena saya waktu karena saya pakai Telkomsel sekarang. Tapi menurut lo omongan Bu Mega itu berdampak apa sama kubu-kubu yang lain? Kayak kubu-kubu kan ya kita sama-sama tahu lah pasti itu kan ngomongin kubunya. Lu dong gitu. Ya kalau di kita sih kita udahlah ibu marah ya udahlah. Ya ibu menyampaikan aspirasi, ibu menyampaikan suaranya ya udah emang kita bisa larang Bu Mega. Tapi jadi nggak ada efeknya. Ngapain ngomong ya? Ya maksud gue ya kalau dia nggak ngomong ke kita bang, dia ngomong ke publik mungkin. Ke publik betul. Gitu. Tapi kan kita kalau bicara publik ya tunggu 14 Februari lah. Benar nggak omongannya apa enggak? Gitu. Kalau seandainya 14 Februari ternyata tidak menang, ya mohon maaf nih. Siapa yang tidak menang? Ya kandidat yang didukung Bu Mega misalnya. benar. Jadi kalau nggak menang berarti publik nggak mau dong. Tapi kalau seandainya menang berarti benar pidatonya Bu Mega. Iya. Tapi kan persoalan pemilu bukan soal benar pidato apa kagak bang, dipilih. Iya. Itu menurut gue sih gitu. Jadi ya kalau dari kita ya Prabowo Gibran ya kita move on aja. MK hari ini tanggal berapa nih konten ini ditayangkan? Mungkin disclaimer dulu ya. Iya. Nih hari Jumat ini ditayangkan. Konten hari ini udah pengambilan nomor urut. Ya. Betul. Mau balik lagi ke proses lama, monggo aja. Tapi kan orang butuh program, orang pengen tahu Prabowo Gibran ngapain, visi misinya apa. Gitu. Tapi emang orang masih butuh program ya? Ya, nggak butuh program dan joget-joget aja. hiburan dong, Program apa yang disampaikan dari kubu Anda? Makan Selain siang gerakan gratis. kiri kanan. Makan siang gratis untuk ibu hamil dan anak-anak muda, anak sekolah. Oke. Terus pembangunan alutsista yang bagus, penegakan hukum. Makan siang gratis, Pak. Orang Indonesia nih hobi makan siang gratis. Oh, iya. Makan gak makan asal ngumpul. Tapi lo apa sih perasaannya jadi dari kubu yang berseberangan sekarang bareng-bareng gitu. Terus gue lihat penasehatnya yang banyakan partai yang Kalau lu tanya gue, jangan tanya gue. Besok lu kalau panggil polisi Demokrat, lu tanya di sini. Iya lo bayangin ya. Dia pengen berubah tapi jadinya lanjut. Misalnya Demokrat. Maksud gue nggak mudah bang. Perasaannya kikuk bang, terutama Demokrat. Ya maksud gue dia kan dari sono ke sini gitu. Kalau PSI kan ya kita gabung sama ada Golkar, ada Gerindra gitu. Jadi ya itu semua partai bukan tadi ngecengin partai lo ya? apa? Tadinya. Oh iya, ya kalau di belakang mungkin ya, tapi kalau di depan PSI bagus. PSI isi anak muda gitu-gitu. Biasalah kalau bapak-bapak. Tapi Anda pernah di PAN kok masih mau gitu ada PAN gabung lagi ke Anda tuh gimana? Saya tidak berkuasa, Pak. dulu pindah dari PAN ya? Ke PSI gara-gara apaan sih itu dulu? Kan ini pemegang kuasa Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Emang dia, Lo bukan Pak Jokowi ya? Hah? Gimana maksudnya? Tapi kalau gue lihat ya, maksudnya ketika Valdo kayak tenang, ya wajar lah Bu Mega gitu, ya seharusnya move on. Dia ngomong kayak gitu karena di kubu yang sekarang angkanya tuh 45. Ngerti gak sih? Dukungan kepada Prabowo tuh udah tinggi banget.
Ya kalau begini bang, ya gue pun berubah bang. Kalau dulu kan gue di oposisi nih. Oposisi kan bambu. Jadi kalau gue ngeliat tim Anies gitu, sekarang oh bro, I was there. Lu gak pernah nanya teman-teman lu? It's so hard. Lu gak pernah nanya teman-teman yang di sana ya? Lu apa rasanya sih nggak diomongin sama publik gitu? Ya, gue sih ngomong kayak gue udah ngerasain sih kayak gitu. Good luck ya, gue bilang. Good luck, all the best gue bilang. Tapi ya kalau gue lihat sekarang yang marah-marah juga nggak dari Pak Prabowo loh bang. Yang sering marah-marah di media sosial gitu. Gue bertahan dulu. Ibu lagi nunggak lagi kata-kata lu. Ya kan? Kenapa tuh menurut lu? Gue merasa memang ada swipe karakter gitu loh. Ya perasaan dulu tuh yang ngomel-ngomel itu bukan bagian ini deh. Kenapa sekarang mereka jadi tukang omel, tiap nge-tweet ngamuk gitu ya. Ya karena posisinya ya mereka lagi ketakutan. Nah justru ketika hari ini bang, anehnya politik bang, lu makin ngomel, lu makin turun, kick bang ke bawah. Oh sekarang begitu ya? Iya sekarang Fahri Hamzah juga. Jadi ketika seseorang membuka aib seseorang, aibnya justru akan dibuka. Apa sih gitu loh? Apa sih? Iya benar dong, benar. Ada hadisnya loh. Mau baca hadis itu. Itu maksud. Mana duitnya? Iya mana sih duitnya? Tapi ya lagi-lagi bang, Dia nggak jawab. tapi kalau gue, duit siapa? Ya duit itu bergeraknya bagaimana sih kalau boleh nanya nih? Kampanye itu kan mahal banget. Itu pendanaannya bagaimana sih? Ya dari partai, dari personal. Partai banyak duitnya ya? Ya partai ya partai itu anehnya ya gitu loh bang, nggak bisa bikin bisnis tapi ada duit, itu partai itu. Anehnya gimana? Kan kalau biasanya orang nyari duit tuh dari bisnis bang, bisnis usaha gitu. Partai ya isinya ya berarti orang yang berkontribusi dengan uangnya. Oh iya. Benar, bongkar. Feedbacknya apa feedbacknya? Feedbacknya adalah melayani masyarakat sebanyak-banyaknya. Masyarakat yang mana dulu nih? Yang memilih Anda. Terutama. Dan sisanya. Begitu kalau PSI, jadi akan Enggak membantu dong. yang memilih saja, yang tidak memilih Ini tidak jangan akan. dipotong yang tadi full ya, tolong dukatnya ya. Dan seterusnya. Jadi kalau Prabowo Gibran menang, PSI menang, ya kita melayani semua masyarakat Indonesia dong. Oke, berarti kalau misalnya Gibran sama Prabowo kalah, akan melayani juga pemenang. Nggak mungkin. Enggak ya? Ngapain buang-buang waktu? Yang justru perlu ditanya untuk dua sisanya Pak. Apakah akan tetap melayani atau dari pemilu 2019 Pilpres jadi Pilkada DKI. Waduh. Ini kalau misalnya Prabowo Gibran menang ya. Ya. Terus pembentukan kabinetnya menurut lu kayak akan seperti apa tuh alotnya tuh? Ya pasti ini ya. Kita banyak kan ini koalisi gemuk bang. Iya. Dari tim ses tuh bisa lihat lah polanya. Semuanya dapat slot gitu. Semuanya dapat dibagi rata. Mau Gelora, mau partai Garuda, partai apalagi tuh PSI. Iya. Ya. Berapa partai sih koalisi lu tuh? Ya partainya sih banyak sih bang. Sampai partai Aceh pun juga ikut gitu. Jadi koalisinya gemuk banget. Dan penyusunan tim sesnya gemuk. Kalau lu tanya kabinetnya gimana ya belum tahu juga sih. Gemuk kan gimana tuh bagi-baginya juga tergantung Pak Prabowo sama Mas Gibran lah. Tapi kalau gua Dua doang tuh bener. Hah? Pak Prabowo. Bener doang. Iyalah Pak Prabowo Mas Gibran dan tim-tim lah. Orang timur-timur. Ada timnya gitu. Dan kalau gue sih pengen menteri aja dan dari parpol bang. Kenapa? Ya karena kalau misalnya Berarti Anda termasuk orang yang tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang berkualitas. Yang daripada profesional. dari- Iya. yang profesional gabung partai aja gitu. Jadi dia mewakili partai apa. Misalnya nih hari ini misalnya pendidikan jelek gitu. Ternyata menteri PDIP misalnya. Ya udah PDIP yang dipilih lagi gitu. Ya kalau PSI misalnya kan Menkominfo bagus. Ya kan? Direkam kalau dia pindah ke PDIP. Bisa. Itu kan bisa. Contoh, jangan dipotong gitu kata-kata bisa ini biar selamat karir politik saya. Ya kan? Iya, iya. Kalau Menkominfo-nya PSI bagus ya kasih 2 menteri besoknya 3 menteri gitu, Pak. iya, Kalau ke personal dia mau pilih siapa? Emaknya, bapaknya. Ya kan? Bertanggung jawab ke siapa, Pak? Jadi udah pada saling ngebidik nggak?
Belum. Karena kita Tapi kan yakin menang kayaknya sih. fokus menang dulu lah. Udah yakin menang kayaknya. Enggak lah, Bang. Kita tetap Enggak hebatnya Prabowo itu ya, sama Gibran. Cuman begini doang udah naik gitu. Gimana sampai ke belakang? Enggak, Bang. Itu, Bang, Abang bayangin, Bang. Karena mungkin hari ini orang nggak suka yang marah-marah. Iya. Kalau Gibran nggak ada marah, tawa aja gitu. Iya. Move on dong, move on. Iya. Nggak usah pidato-pidato. Maksudnya Mega kenapa pidato ya? sebenarnya move on Bu Mega itu. Cuman ngedenger Pak Jokowi pidato itu jadi rada kepancing. Pak Jokowi kan pidatonya gini. Kita ini pemilu kok diramaikan dengan drakor katanya. Berarti selama ini dia nggak tugas nonton drakor. Bang, berarti kalau lu lihat Bu Mega melakukan pidato, dia lagi bikin drakor gitu. Enggak, lu bikin sequelnya. Enggak, maksudnya gua juga kalau jadi Bu Mega. Lu nggak nyadar ya? Lu sendiri yang jadi sutradara drakornya. Oh. Kalau misalnya lu tidak mengizinkan anaknya untuk masuk di PSI atau jadi ketua, jadi wakil presiden, nggak akan ada drama kayak gini. Wajar dong. Gimana kalau seandainya Gibran jadi wakilnya Ganjar? Ya, Bu Mega nyatanya beda. Enggak, kalau dia kayak gitu, kok bukan anak saya yang diajak? Oh iya, bener. Anaknya bakal pindah sih ke Perindo. Ya gitu lah. Kalau gua sih ya ngelihatnya Bu Mega lagi, ya nggak apa-apa lah Bu Mega. Iya. Ngomong aja terus, Bu. Biasa lah kayak gitu ya. Biasa lah. Iya. Kita hormat, respect Bu Mega lah. Bang. Gila udah. Takut, Bang. Senior Gitu, banget. Ternyata takut. Ternyata takut. Bang, partai terbesar, Bang. Iya, 20%, menteri 7. Apa yang dia nggak kuasai? Katanya mau mengundurkan diri menterinya. Jadi nggak sih? Wah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? 7 menteri kabarnya mau Ya, mengundurkan kalau diri mau kan. fokus kan kerjaan menteri kan fokus ke pemerintahan. Betul. Kalau mundur berarti pengen fokus ke pemilu. Iya. Berarti kan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Ini gue ngomong sebagai staf khusus Manchester. Tapi masuk akal juga ketika Megawati bilang praktek kekuasaan. Ya menteri-menterinya masih ada di tempat berkuasa. Tarik dulu gitu ya. Dulu 7 itu kan. Jadi sama gue yang- punya teori konspirasi nih. Wah, ini apa nih? Sebenarnya udah standby. Bu Mega ini tahu bahwa nanti ketika pemilu, ya dia akan turun. Gimana caranya Bu Mega tetap berkuasa? Mengirimlah anggota-anggota partainya ke partai-partai lain. Dua kaki. Gibran. Kaisang. Tapi Bobby. kalau kita lihat Bang, itu berarti PDI itu partai yang sukses Bang. Bayangin aja, dari 3 kandidat, 2 orang kadernya Bang. Betul. Betul. Dan itu membuktikan dari ketika Bu Mega bilang Disebar nih. harusnya semua partai itu harus membuat kader-kader yang berkualitas, terbukti. Berarti ini memang permainan dari Bu Mega. Rencana Bu Mega. Kalian tahu nggak? Gibran itu sebenarnya bukan Gibran. Tapi Nanti pas ketika milih, dia akan buka topengnya. Dia Jokowi. berarti selama ini Jokowi siapa? Caimin. Oke, untuk menentukan siapa pemenang episode kali ini, boleh berikan tepuk tangannya. Kalau setuju Valdo Maldini yang menang. Gak ada. Gak ada yang menang. Wah, agak tanyang. Mereka tuh tahu, walaupun gua tidak berisi, mereka tahu gua keluarga siapa. Keluarga siapa? Caimin. Oke, berarti pemenangnya kali ini adalah Meg Daniwarna. Tapi Valdo jangan khawatir, ada tapping berikutnya lo bisa merebut tahta juara debat dari Meg Dani. Kabarnya lu pas Kaisang jadi ketua PSI lu baper. Hah? Kabarnya gitu. Lu siap-siap tepung dulu deh. Gue rapiin ya. Bener gak sih? Ya kagak lah Bang. Masa. Happy lah Percaya gue. kan? Nggak percaya lah. Alasan lu gak percaya apa? Begini ya, Happy. jadi ketika gue Happy baca, banget. nah tuh kata happy-nya penegasan 2 kali gitu. Iya. Ada sedikit rasa yang kesal gitu ya. Karena seorang Valdo Maldini itu
seorang politisi yang pragmatik dan juga oportunis. Dari mana alasannya? Dari mana? Anda tidak tahu dia jadi ketua BMU itu penuh dengan politik ya dulu. Benar. Dia mengalahkan anaknya Bapak Zulfan dulu, bener. Zulkifli Hasan. Ya, Zulkifli Itu Hasan. PPI Inggris, Bang. Salah. PP Inggris, oke. Nah, gak apa-apa PP Inggris ya. Terus dia punya statement gini ketika, mohon maaf, ini benar atau salah? BMUI itu disupport sama PKS. Iya. Ya, benar kan? Dulu. Dia bilang kayak gini, kenapa dia pindah ke PAN? Karena kalau memang PKS percaya sama anak-anak muda, harusnya anak-anak muda setelah lulus langsung ditarik. Makanya saya pindah ke PAN. Anda ngomong gitu? Iya, di podcast BBC kok. Nah tuh, Anda ngomong gitu. Nah Risetnya dalam nih, Pak. Benar. Nah sekarang Anda tiba-tiba gitu ada pengusaha pisang tidak pernah masuk partai manapun tiba-tiba ditarik jadi ketua umum. Pengusaha pisang tukang ghosting lagi. Tukang ghosting lagi, tukang podcast lagi, gimana coba? Jadi Ini ketua kayak umum. persaingan usaha. Terus tiba-tiba Anda, oh enggak, dia lebih berkompeten daripada kita katanya. Ya itu sih wajar ya. Ya. Kalau Anda dulu waktu jadi Sekjen PAN ya kalau tidak Ya. salah. Sekian halaman. Itu karena memang didukung sama bapak teman Anda. Kalau Kaisang didukung sama bapaknya presiden. Bos saya, Pak. Jadi gimana? Omongan dia benar gak tuh? Omongan Gue lapin dulu nih. Oke. Loncat soalnya. Ya. Pertama, gue Banyak kan berarti. memang dari dididik sama PKS. Nah, tapi kan kalau dulu tuh memang setelah lulus kampus tuh itu namanya politik kampus, Bang. Ya politik kampus. Nah, ya. di luar kampus udah gak diurusin lagi. Jahat banget. Makanya dia ngomong ngasih masukan ke UI ya. Ya, harusnya diurusin dong Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan kalau zaman berubah, Bang. Iya. Zaman berubah. Waktu itu kan baru mulai medsos. Awalnya kan semua kaderisasi dari bawah gitu kan. Mulai medsos kan siapa jadi influencer gitu. Tiba-tiba pemikiran lu viral gitu. Ya kan zaman berubah, Bang. Iya, Politik betul. berubah juga dong. Iya. Dan itu juga yang gue kira terjadi di gua lah. Karena kalau gue lihat, kalau gue pragmatis, oportunis, Bang, gue gak ke PSI, Bang. Buset. Wasekjen, Bang, gue di PAN, Bang. Partai gue lolos parlemen. Nah, berarti ada sesuatu Gue dong. pindah ke Iya. partai 0, Bang, waktu itu, Bang. Iya. Ya tapi Satu berarti koma. tapi suara lo ada di Wasekjen PAN itu. Di Tuh, Bang, gue jubir Prabowo, Bang. Waktu itu. Tapi kan waktu itu kan lu debat mulu sama Bang Adrian. Ya lumayan lah, maksud gue untuk anak muda ya lumayan dapat tempat lah gue di PAN. Oke. Tapi saya tahu Gue Anda- jujur aja kalau gue masih Wasekjen PAN kala itu, pikiran jadi ketum maju gue, Bang. Anda tidak bisa beralasan itu seperti saya. Saya tahu Anda oportunis. Anda ngelihat PSI masih 0, berapa? 1,8. Karena Anda tahu di situ 1,8. tidak ada yang berkualitas. Saya bisa Iya. menjadi ketua ketum. Sepi nih, masuk Sepi nih. Masuk nih. Ya, kalau oportunis, Bang, saya udah gede nih, Bang. Di PAN lumayan. Ibarat jadi kepala kantor bank nih. Kacap di Menteng. Pindah jadi kepala divisi di mana gitu, Sidoarjo gitu loh, Bang. Mengecil, Bang. Tapi jadi raja. Enggak juga. Jadi raja kecil kan? Enggak juga, Bang. Ya nggak juga Biasanya karena jadi ada raja Kaisang kecil. sekarang. Iya, sebelum ada Kaisang Iya, baru nih. gue nggak ada Grace, ada Tony. Iya. Jadi Iya. PSI kan gue tuh ya kalau di partai itu, Bang, suka nggak suka, Bang. Lu bisa lihat misalnya top player, misalnya Bu Mega top player di PDIP. Lihat satunya lu bisa lihat ada Pak Hasto, ada Pak Pramono, ada Bu Puan gitu. Iya. Di bawahnya tuh mungkin ada Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul tuh layer 3, Bang. Kalau Oh, di gitu? PDIP, kalau kita lihat ya karena struktur partai ya begitu gitu. Kalau di PAN misalnya nomor 1 Pak Zul, nomor 2 Sekjen, Bendum, habis itu Ketua DPP, habis itu Wasekjen, tapi Wasekjennya juga mungkin belum gua misalnya nomor 5. Oh, oke. Ini realita politik Iya, loh iya, yang iya, ngomong iya. ya. Jadi ya maksud gue ya kadang-kadang kan kita nggak mau ngelihat gitunya gitu. Kalau di PSI mungkin nomor 1 Grace Tony, habis itu ada Giring. Nah, gue mungkin 3 atau 4 gitu loh. Oh. Ya mungkin secara Tunggu, sorry kecil. gue potongnya. Lo pas giring jadi ketua PSI, apa rasanya sih? Seru. Kan serius lu. Seru jawabannya cuma Karena mimpi adalah kunci. Iya dong, Bang. Iya. Maksud gue punya orang yang baik hati, tidak sombong, jago nyanyi. Ya kan? Emang itu yang diperlukan masyarakat Indonesia? Suara.
Oh iya. Masuk itu suara. Gak pernah fals ya dia. nggak pernah Suara fals ya. Pak. Iya, Ketika iya. pemilu dihitung apa suara? Iya. Lu kan lu support Anies, waktu Giring nyerang Anies mulu, lu perasaan udah gimana sih? Gak ada. Kamu punya perasaan. Enggak lah, kalau gue sih fair-fairan aja Bang. Apa tuh? Ini kalau Pak Anies ngaco gue hantam Oke. gitu. Tapi Pak Anies bagus ya gue apresiasi. Tapi ketika Giring bilang Anda mau kudeta Giring, gimana perasaannya tuh? itu sebenarnya gini Bang. Bang, jadi sebenarnya yang pengen kudeta tuh teman-teman gua. Gua kan penghubung aja nih. Bisa Penghubung ngomong sama kudeta Giring, maksudnya? bisa ngomong sama teman-teman gua gitu kan. Main dua kaki. Ya, Hmm, enggak, iya. emang ditugaskan begitu. Iya. Jadi, nah dilala teman-teman gue yang pengen kudeta itu udah keluar semua. Jadi pas podcast itu diambil, top of mind-nya Giring cuman gua. Gitu ceritanya. Maksud gue aduh, Bang Giring nih. Jadi yang pengen kudeta tuh Rian Ernest, Michael gitu. Udah pada pindah, gua doang yang gak pindah. Kok gue dibilang kutu loncat, gua gak pindah loh di PSI loh. Ya belum. Belum ada tawaran. Tapi Anda memang Oh tawaran banyak Pak? Oh, banyak? Banget. Oh, iya? Banget, nomor 1 dimanapun dapil. Serius? Serius. Satu dong sebut. Setia. Karena ada Kaisang. Oh waktu itu Kaisang belum ada Jalan Pak. Jadi waktu Kaisang masuk, gue nanya teman-teman gue yang udah pindah. Gimana betul rasanya? Betul. Inilah yang namanya bersabar dan berinvestasi. bagus. Karena kan ini play game-nya sabar Bang. Iya, iya. Itu yang mungkin gak gue pelajari dulu. Itu mungkin Buru-buru. yang akhirnya Anda cocok dengan keluarga dinasti ini yang memang menyimpan Enggak dan juga Bang. bersabar. Enggak gitu. juga Bang. Enggak juga. Karena menurut gua Bang, memang suka nggak suka kita bisa lihat lah di Indonesia ini patriarki lah. Ya. Abang tahu lah, sekarang kan kalau partai punya family, PDIP punya family, Ya. Bu Mega, Golkar banyak family Banyak. karena dia udah IPO. Oh, Udah melantai di bursa, Betul, Pak. betul. Ya kan? PKB keluarga Caimin, Nasdem keluarga Pak Surya Paloh. Iya. Terus apa nih partai yang nggak keluarga? PSI Mungkin belum kita PSI. karyawan Bang sebenarnya, benar. karyawan keluarga Iya, iya. Rindo, karyawannya Pak Haritanu misalnya Iya. kan. Jadi ya begitu. Tapi PSI akan jadi begitu nggak? Akan IPO juga nggak? Ya PSI dari awal IPO Pak. Lu lihat aja ketumnya ada Grace yang begini, ada Giring yang begitu. Ini ada Mas Kaisang yang sekarang. Kita nggak tahu siapa lagi. Gitu. Jadi ya Berarti kata-kata dinasti sebenarnya harusnya sudah tidak ada ya. Nggak Karena semuanya ada. dinasti, Semuanya dinasti. ya. Jadi masyarakat tuh dipaksa kalau untuk Kaisang memilih dinasti, dia kerajaan ke PD. mana nih. kalau sama Kaisang dinasti dia ke PDIP Pak. Iya. Emang udah nggak di PDIP deh. Kaisang makan Dari kan di PDIP. PDIP. hatinya, Hah? hatinya. Pak itu KTA-nya udah PSI Pak, udah punya KTA-nya. nomor. Dan ya kita bingung juga kita dituduh dinasti di mananya wong kita. Kecuali kita dukung Mas Kaisang, ayo Mas Kaisang masuk PDIP, itu dinasti. Mas Kaisang masuk PSI justru nggak dinasti dong. Dinasti karena mungkin presidennya masih berkuasa bapaknya. Makanya Maksudnya? sebutnya ya bapaknya kan masih Kan berkuasa. bapaknya PDIP, anaknya PSI. Apa sih maksudnya? Enggak kan Apa bapaknya sih? bukan PDIP, presiden. Iya. Bapaknya presiden. Ah. Nah, presiden nih punya anak nih. Kan nggak ikut partai bapaknya yang presiden. Ya, saya tidak punya argumen. Bukan ke situ arahnya. Iya, iya, iya. Tapi ya iya. kalau menurut gue Bang, gue sih nggak baper. Jadi ceritanya nih ya Bang ya, ceritanya tweet itu waktu itu adalah, jadi gini, ada seorang profesor dari Singapura, namanya sosiotalker, yang mention, mending lu Valdo dibanding dia gitu. Banyak banget lah mention itu. Tapi jujur nih Bang, jujur aja nih, gue pengen ngomongnya di sini nih. Selama ini kalian kemana? Ketika saya memperjuangkan batas usia, maunya gue kurang sehari lu kagak ada. Lu ngapain gua gitu kan? Kenapa tiba-tiba hari ini lu sosok jadi barisan gua? Lu nggak di domba gua sama Kaisang. Tapi senang ada yang support gitu kan? Enggak, Bang. Karena gue tahu ini gue cuma dimanfaatkan. Karena gue tahu orang-orang yang support gue dari dulu tuh nggak akan banyak gitu. Kenapa? Karena jalan gue kan memang jalan yang nyebelin ya, maksudnya Iya. kayak ya nyebelin tuh dalam artian Kontroversial. Bang, gue modal gue cuma ini Bang. Iya. Iya. Bacot. Gue bisa berhenti berpolitik kalau gue sariawan sakit gigi Bang. Iya. Banyak banget soalnya. Gue nggak lempar lucu soalnya. Gue gak pakai ini Bang. Iya, iya, Ya, iya. kalau sakit gigi gue Adian ngomong apa gue mati gue Bang. Iya, iya. Jadi kan gara-gara modal bacot ya akhirnya ya terbentuk lah yes no kan jadinya Bang. Nah jadinya pas itu ketika di-tweet gitu ya gue balas. Gue bilang gini, ya Prof,
dia lebih baik dibanding kita semua. Gue sebenarnya pengen ngajak si Prof juga sadar diri, lu tuh gak jauh lebih baik juga dari dia. Jadinya gak gua doang, tapi kita semua nih. Kita, masyarakat Indonesia. Downgrade semua. Kita downgrade. Terobosannya si Mas Kaisang apa sih di PSI? Wah bang, Yang gampang kita tahu deh. pertama bang ya, dia itu rajin banget bang. 1 hari 7 titik. Ngapain? Turun, kuat bang. Gua harus akui ini orang kuat. Kedua bang, ini mungkin orang gak banyak tahu nih. Puasa Senin Kamis bang. Senin kalau turun bang, kita gak enak kita makan dia puasa bang. Wah top nih ketum gua. Finally. Oh yang kemarin nggak pernah puasa ya? Senin Kamis agak berat pak, gua aja enggak. Iya. Oke. Senin Kamis pak sunnah nih. Seninnya karaokean. Jadi mainin. Sunnah itu. Yang ketiga, imam sholat bos. Seneng gua pak. Maksud gue Bacaan bagus. Oke pak, jadi ini ada cerita nih. Waktu Prabowo datang ke Kaisang main ke rumah Prabowo di Kertanegara tuh bang ya. Jadi habis itu maghrib tuh Kaisang tiba-tiba buka puasa duduk minum kan. Duduk dia minum. Gue kadang-kadang minum berdiri pak. Ya kan. Habis itu, nah pas di meja makan, gue kan udah tahu rumah Kertanegara kan pasti selama kita bos. Betul. Udah tahu dong kita tempat sholat pak. Iya. Kan. Langsung melipir masuk ke toilet. Gue keluar pak, Kaisang udah standby. Yuk makmum. Mati nggak lu? Biasa. Seorang anak muda tidak mempersilakan yang tua dulu. Langsung ya, hebat. Biasa loh. Ambisius ya? Habisnya dong. Iya dong. Tapi secara ininya, etikanya Iya adalah silahkan yang Jadi lebih tua. gini nih ya, saya contohin nih. Oke. Nih, udah wudhu duluan. Oh, ada musola nih. Tapi Bisa dia gini udah dulu wudhu. nih, Dia yang udah- tidak ambisi nih. Bang, dia udah tua, wudhu silakan. duluan. Enggak, Bapak baru nih. Bang. Ini tiba-tiba, Silahkan. wah ambisinya besar nih. Dia Iya, udah iya, wudhu iya. duluan. Gua kira gua udah duluan, ternyata dia udah wudhu dulu. Jaga wudhu dia ternyata. Kalau jaga wudhu mah tidak usah nyentuh gres. Itu jaga wudhu. Iya, jaga wudhu. Dia nggak nyentuh. Iya maksudnya. Nggak nyentuh. Iya maksudnya jaga wudhu namanya. Oh, iya, iya. Kalau di situ ya jaga sikap dong. Yang tua dulu. Wah, Kaisang kacau. Langsung kacau gimana? Anda cuma pengen menunjukkan Anda bisa sholat kan? Nah, habis itu Tapi jangan ada kamera nggak saat itu? nggak ada pak. Kita kan nggak tahu di mimbar dia nyimpen live TikTok. Berubah. Kali itu gue tolak, itu bukan prestasi. Lanjut. Berubah bagi gue itu sesuatu yang kena nih hati gue. Habis itu menurut gue dia ngerti pemilu juga, kuat, dan dia paham. Tapi emang ketua partai lain dulu nggak pernah kayak gitu. Paham juga, tapi dia menyempurnakan lah. Apa yang udah dilakukan Grace, apa yang dilakukan sama Mas apa yang dilakukan sama Mas Kaisang, melengkapi Pak. Kalau yang dulu wudhu nih. Eh, Nunggu terus di tempat tempat wudhu, nunggu yang lain dulu. Jangan salah. Dia sholatnya di belakang. Gak pernah diimamin giring, sholat. Zuhur. Zuhur mah karena nggak keluar bahasa. Yang penting benar Pak. Iya. Nah habis itu, Kaisang itu juga, dia dukungan publiknya gede Pak. Oh sudah pasti. Dukungan publik Sudah gede. pasti Dukungan dong. publik gede. Dan dia merapikan semua, struktur dirapiin, caleg dirapiin. Jadi secara kepartaian bagus. Tapi kenapa pada nurut ya? Kan dia anak baru, masih muda. Kok partai lo langsung nurut aja sama dia? Iya bang, publik aja nurut bang. Angka survei naik, apalagi kita. Iya. Lanjut deh. Jualan Apalagi kita. Gak kejebak malah jualan. Apalagi kita. Nah, sekarang gagasan apa yang paling anjing keren banget nih Kaisang gitu. Dia mengeluarkan sesuatu ide atau apapun itu. Menurut gua, Podcastnya dia itu. yang menurut gua, yang beda banget sama PSI, Ah. nggak panasan. Nggak usah Itu bukan ngomel. gagasan, Oh itu iya politik riang gembira, santun dan santuy. Emang tuh bener kayak gitu? Banget pak. Dia tuh kalau ngomong ke lapangan bang ya, ngomong gini. Bapak Ibu terserah mau pilih kita atau enggak apa-apa. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu ditekan berkali-kali pak. Tapi jangan lupa pakai hak pilihnya di pemilu. Jadi enggak, ayo pilih PSI. Hard itu enggak, halus. Yang ngajarin siapa tuh teknik komunikasi kayak gitu? Oh. Ada pasti konsultannya dong. Gua kira dia jago sih. Ya. Pinter. Ya kan nggak mungkin gue bilang siapa gitu nanti. Rocky Gerung. mungkin ya. bilang Kita nggak aja pernah lagi tahu Pak ya. Rocky. Benar. Ya kan? Jadi ya mereka, gue sih makanya gue bilang dia lebih hebat dari kita, termasuk lu Prof gitu.
Iya. Ya, itu maksud gue aja. Tapi memang tweet itu satu berita itu Tribun itu di framing dia bilang gue baper. Aduh. Tapi ya masa sih enggak gitu ya. Lu kan orang Bang, yang gue sangat adalah orang yang paling pengen ini terjadi, Bang. Jujur ya, Bang. Emang sudah Kita udah melakukan semua hal. Oh, lu udah mentok melakukan semua hal tetap tidak naik. Iya, kita effort dong. Karena bagi PSI ini pemilu terakhir, Pak. Bang Giring yang awalnya banyak dicaci maki, tiba-tiba makan donat, ngebalas Panji, orang happy lagi gitu kan. Ya kan? Bang Giring dibilang, Bang Giring mengakui keanehannya, kesalahannya. Kan kita udah akui semua nih. Iya, Soalnya dia kata ini mesti ngapain? Ngaku aja deh. Tolonglah ini netizen. Jangan terlalu kejam sama saya. Berarti ketika politikus itu mentok, semua sudah dilakukan. Ah udahlah popularitas aja lah kayak gitu. Tapi itu Mentok makan donat aja. dibandingkan nggak tahu mau ngapain, Pak. Iya. Bayangin Pak perasaan partai-partai lain Pak, ya kan? Gondok pasti ya. Gondok Pak. Tapi Kaisang mendekat. Yang pertama kali adalah Kaisang mendekat ke PSI atau PSI mendekat ke Kaisang sebenarnya awal terjadinya. Ya prosesnya terjadi alamiah aja sih Bang. Karena dia pendukungnya Pak. Salamnya apa sih? Dia terlalu cerdas. Ya gitu tuh. Maksud gua. Kan keluarga Pak Jokowi kan dari dulu dukung PSI. PSI. Ada tuh videonya tuh. Ya, semua partai Iya. digituin sama dia. Kagak bos. Yang dia Enggak. mimpin Yel. Itu bukan acara PSI. Iya. Coba lihat di acara partai lain. Emang dia ngomong Gerindra aja. Coba lihat aja. Pasti ngomong kan Assalamualaikum Gerindra. Ada dong, ada Yang dong. mimpin Yel Pak seolah-olah. Kan emang Gerindra punya Yel? Ada lah pasti. Gerindra pasti ada lah. Ini masalah Yel nih. Lu senyesal apa ketika melihat ada Yel itu Pan? Iya. Lu bagaimana? Pendapat lu tentang Ya Yel? jangan-jangan lu keluar dari PAN karena lu udah tahu bakal ada Yel. Ada yang order, gue cabut. Bagaimana pendapat tentang Yel? Gue sih menghormati lah upayanya Pan. Bagus ya, gue dukung. Iya. Semoga FYP Iya, terus. Yelnya. Bagus, Iya. lucu. Viral terus kok. Lagian Iya. publik mau. Emang efek itu adalah untuk mengajak FYP pemilih. ya minimal orang nyanyi-nyanyi gitu kan. Ya kali aja jadi. Kan suara. Enggak sebenarnya nanti orang-orang tuh gitu Net. Jadi ketika ke pemilihan nyoblos tuh pakai ini. Pan. Nyoblosnya PDI. Nggak ngaruh ternyata. Tapi kalau gue sih nggak. Gue sih hormat ya, mapan bagus, rame, makin banyak anak muda gue lihat masuk bagus. Ya. Ya boleh bang, jelekin mantan bang. Iya. Tapi Mantan mengkhianati pacarnya mantan bagus. bisa kan? Iya. Apa? Mengkhianati mantan Kalau boleh kan? semua yang kalau putusnya tidak baik-baik dibilang mengkhianati. Ini baik-baik berarti lo ya. Iya. Ini satu koalisi lagi. Kenapa lucu banget sih lu? Iya nih, keterlaluan deh. Nggak bisa dijebak, Nggak bisa dijebak. Jadi anjing. bagaimana untuk kali ini lo percaya nggak dia nggak baper? Awalnya sih kan gua nggak percaya ya, tapi dari obrolan Kita itu bang, kata Iya. kuncinya kita itu. Baper sih enggak, cuman dia sabar menunggu ambisi keluarga ini jatuh. Enggak gitu. Gua hormat sama keluarga ini bang. Iya. I love Pak Jokowi. Aku bekerja padamu dan akan setia padamu. Oke, sudah bisa dipastikan kali ini pemenangnya Valdo Maldini aja lah ya. Oh biar imbang ya. Yang mendapatkan 5 juta suara dari daerah Jakarta Timur. Iya. DPR Kalau RI gitu. Jakarta Timur. Hey. Dan kita doakan podcastnya terus meningkat biar bisa menyampaikan aspirasi di podcastnya sendiri. Iya. Enggak pernah podcast lagi bang. Oh nggak pernah ya? Ya tapi gua Terakhir coba- berapa yang 5,2 ribu di kamar? Gua kira Valdo Maldini subscribe banyak, ternyata masih Ternyata? 28. Butuh Kaisang. Oke, terima kasih telah menyaksikan debat ini gosip. Terima kasih Valdo Maldini. Terima kasih. Semoga Thank you, Bang. sukses Thank you, lancar thank you, terus. thank Semoga you, bisa thank you. menjadi Thank you, apa ya wakil suara dari kita semua. Sampai ketemu lagi di debat ini gosip berikutnya.